Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi pada mata kuliah Kritik Arsitektur di pertemuan ke-13. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini saya tidak memberikan materi baru karena materi-materi untuk kritik arsitektur sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk materi memang sudah cukup, sehingga schedule-nya untuk pertemuan hari ini hingga pertemuan ke-15 adalah di sini saya akan memberikan tugas, penjelasan tentang tugas. Dilanjutkan minggu depan kalian mempresentasikan tugas tersebut. Presentasi dalam bentuk video singkat gitu ya. Nanti di minggu ke-15 kita adakan evaluasi mengenai mata kuliah kritik arsitektur ini gitu. Nah, jadi materinya adalah tentang isu-isu terkini bidang arsitektur. Nah, saat ini tuh berhubungan dengan COVID-19 ya, jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi baik pada areal-areal publik, bangunan-bangunan komersial, bahkan bangunan tempat tinggal pun memiliki terdapat banyak perubahan. Nah, sehingga banyak sekali isu-isu terkini yang berkenaan dengan COVID-19 sebenarnya yang bisa diangkat gitu ya, yang bisa dicari. Nah, ini adalah saya akan rangkum beberapa topik isu terkini yang sedang berkembang. Tapi kalian boleh mengambil, boleh dari sini nanti judulnya atau temanya, boleh juga di luar ini gitu. Jadi untuk tema akan saya bebaskan. Nah, yang pertama saya akan coba ulik satu-satu ya. Pertama ada tren desain arsitektur yang instagramable. Nah, sebelum ada COVID-19 itu desain-desain bangunan-bangunan arsitek yang memiliki desain yang instagramable ataupun baik secara eksterior maupun interiornya itu sangat diminati oleh kalangan masyarakat gitu ya, terutama para generasi milenial karena kan mereka itu senang upload atau update Instagramnya dan lain sebagainya gitu. Sehingga muncullah tren-tren desain arsitektur yang instagramable ini. Nah, ini adalah salah satu topik yang bisa kalian angkat. Kalian merupakan isu terkini yang sedang berkembang. Meskipun saat ini sedang COVID-19, saya rasa tren desain arsitektur instagramable ini masih belum surut gitu ya. Nah, selanjutnya ada inovasi arsitektur di masa pandemi. Nah, ini yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya ada proses desain dalam studio perancangan arsitektur di masa pandemi. Baik studio perancangan pada sebuah biro arsitektur maupun studio perancangan para mahasiswa arsitektur. Itu silakan kalian angkat. Nah, hunian yang adaptif di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti kita tahu, semenjak adanya COVID-19 ini, maka sebagian besar masyarakat melakukan kerja dari rumah. Maka ada adaptif di situ. Ada ruang-ruang kerja dadakan. Lalu belum lagi anak-anaknya harus bersekolah atau kuliah dari rumah. Sehingga ada space-space khusus yang space-space yang dikhususkan untuk mereka yang bekerja dan mereka yang sedang sekolah atau belajar gitu ya. Nah, selanjutnya arsitektur hijau, solusi desain bangunan yang ramah lingkungan. Terus penerapan konsep kearifan lokal pada perancangan bangunan, ini poin yang kearifan lokal dan arsitektur hijau ini sebenarnya sedikit banyak saling berkaitan gitu ya. Dan ini adalah solusi maksudnya ini adalah isu sepanjang masa gitu. Karena ini merupakan sesuatu yang memang saat ini harus diterapkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana respon Biro Arsitektur dan Interior di tengah pandemi COVID-19. Karena seperti kita ketahui, namanya arsitek itu pasti ada harus ada saatnya mereka bertemu dengan klien, terus mengerjakan tugas-tugas dari klien atau proyeknya itu di studionya. Tapi bagaimana ketika ada pandemi? Seperti apa adaptasinya? Terus ruang sosial bagi kaum ya, ini maaf saya salah, ini bukan kamu, bagi kaum milenial. Ruang sosial bagi kaum milenial seperti kita ketahui saat ini milenial zaman sekarang sangat bergantung pada medsos. Hidupnya kayak bergantung di situ, nggak bisa lepas dari handphone.
Nah, seperti apa adaptasi ruang sosial bagi kaum milenial dengan perilaku yang semacam itu, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah adaptasi ruang publik di masa COVID-19. COVID-19 dengan segala macam protokol kesehatannya, nah itu adaptasi ruang publik terhadap protokol kesehatan itu seperti apa. Dan lain sebagainya. Masih banyak isu-isu yang bisa kalian ulik, silakan kalian cari. Lalu seperti biasa, tugasnya, mahasiswa mencari satu isu terkini. Ya, isu terkini boleh dari topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan, ataupun topik-topik di luar poin-poin tadi. Dan yang sudah pasti harus di bidang arsitektur. Jadi cari satu isu terkini bidang arsitektur. Lalu kalian mensitasi artikel tersebut. Kalian citasi seperti biasa dari sepanjang perkuliahan kritik arsitektur ini, saya rasa kalian sudah mulai terbiasa ya mensitasi artikel. Selanjutnya, nah ini yang sedikit berbeda. Mahasiswa harus membuat video presentasi pendek. Kalian presentasikan isu tadi dalam kalian rekam dalam sebuah video presentasi yang durasi maksimalnya 3 menit ya, biar tidak terlalu berat ya nanti. Jadi bikin video presentasi maksimal 3 menit. Nah, ini adalah ketentuan tugasnya. Tugas merupakan tugas individu, bukan kelompok ya. Kalian pilih salah satu topik mengenai isu terkini di bidang arsitektur. Topiknya boleh dari poin-poin yang tadi saya sudah jelaskan, boleh juga di luar poin-poin tersebut. Kalian cari sendiri dari poin-poin tadi boleh. Terus kalian citasi topik tersebut dengan format esai sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati sebelumnya ya. Yang sudah yang seperti biasalah ketentuannya. Terus seperti biasa pencantuman sumber itu wajib menggunakan Mendeley. Wajib dicantumkan sumbernya dan menggunakan format yang ada di Mendeley. Selanjutnya kalian buat video presentasi mengenai topik tersebut berdurasi maksimal 3 menit ya. Topiknya apa? Adalah isu terkini di bidang arsitektur. Ya. Nah, saya rasa seperti itu penjelasan tentang tugas hari ini mengenai isu-isu terkini bidang arsitektur. Saya harap kalian bisa memahaminya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu.